Halo semuanya, kali ini kita akan menyelesaikan sebuah soal fisika yang berkaitan dengan materi dinamika. Nah, soalnya seperti ini. Sebuah balok bermassa M sama dengan 40 kg ditarik dengan gaya F sebesar 200 Newton dengan tangan alfa 0,75. Nah, jika koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis berturut-turut 0,5 dan 0,3, yang ditanya adalah besar dan arah percepatan benda. Nah, katanya benda ini sebuah balok ya kan, masanya 40 kg, ditarik dengan gaya 200 Newton ya kan ke arah sana dengan tangan alfa 0,75 ya kan. Nah, kemudian benda ini memiliki koefisien gesek statis dengan lantai sebesar 0,5 dan koefisien gesek kinetis sebesar 0,3 dengan lantai. Ya, intinya besar dan arah percepatan benda. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tahu gaya normal yang dimiliki balok, ya kan? Apa itu gaya normal? Gaya yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Sehingga apa? Massa bendanya kita kalikan dengan percepatan gravitasi, ya kan? Nah, maka N, ya kan, atau gaya normal sama dengan 40 kg, ya kan, massa bendanya dikalikan dengan 10, yaitu percepatan gravitasi bumi, ya kan, 10 meter per second kuadrat. Maka 40 kali 10 kita dapatkan hasil 400 Newton, ya kan? Nah, 400 Newton adalah gaya normal yang dimiliki benda, ya kan, gaya yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Kemudian apa yang harus kita cari tahu setelah ini? Katanya ada koefisien gesek statis. Artinya apa? Dia memiliki nilai minimum untuk dapat membuat benda ini bergerak. Nah, koefisien gesek statisnya adalah 0,5. Artinya dibutuhkan gaya sebesar 0,5 kali lipat dari bendanya, ya kan? Untuk membuat benda ini dapat bergerak. Nah, maka untuk mencari tahu gaya koefisien gesek statisnya, kita kalikan apa? Gaya normalnya, ya kan? Dengan apa? Dengan koefisien gesek statisnya, yaitu 400 Newton, kita kalikan dengan 0,5. Nah, kita dapatkan hasil 400 kali setengah, ya kan? Sama dengan 200 Newton. Artinya apa? Dibutuhkan gaya sebesar 120 Newton untuk dapat membuat benda ini mulai bergerak. Nah, terus katanya ada koefisien gesek kinetis yaitu 0,3. Nah, artinya apa? Dibutuhkan ada gaya 0,3 kali lipat besar dari gaya normalnya, ya kan? Dengan arah yang berlawanan dari gaya yang akan kita berikan, ya kan? Karena lantainya kasar, artinya apa? Ada gaya yang berlawanan, ya kan? Gaya gesek yang akan melawan gaya yang akan kita berikan. Nah, persamaannya seperti ini. Gaya gesek kinetisnya sama dengan gaya normalnya yaitu 400 Newton dikalikan dengan koefisien gesek kinetisnya yaitu 0,3, ya kan? Nah, 400 dikali 0,3 kita dapatkan hasil sebesar 120 Newton, ya kan? Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Nah, kita cari tahu percepatan bendanya. Nah, kita tahu bahwa sigma F atau resultan gaya, ya kan, sama dengan apa? Sama dengan massa dikalikan dengan percepatan M kali A. Nah, sigma F ini sama juga dengan apa? Sama dengan gaya yang kita berikan yaitu F, ya kan? Tapi karena kita menarik benda ini tidak rata, tidak ke arah sana, ya kan? Jadi dia memiliki tangan alfa yaitu 0,75. Kita kalikan dengan tangan alfanya 0,75. Nah, lalu kita kurangi dengan apa? Dengan gaya gesek kinetisnya yang ke arah berlawanan nih, ya kan, ke arah sana sebesar 120 Newton. Nah, jadi kita kurangi dengan koefisien gaya gesek kinetisnya, ya kan? Sama dengan masanya yaitu tadi 40 kg dikalikan dengan percepatannya. Nah, gaya yang kita berikan pada soal dikatakan 200 Newton, ya kan? Tangan alfa sebesar 0,75, ya kan? Nah, kemudian kita kurangi dengan gaya gesek kinetisnya yaitu 120 Newton, ya kan? Sama dengan masanya tadi pada soal 40 kg. Ya kan, dikalikan dengan percepatan. Kita belum tahu percepatannya berapa, ya kan? Itu yang akan kita cari. 200 dikali 0,75 kita dapatkan hasil 150, ya kan? Dikurangi 120 sama dengan 40 kali A atau percepatan yaitu 40A, ya kan? 40A. Kemudian 150 dikurangi 120 kita dapatkan hasil
30, ya kan? Atau 30 Newton. Sama dengan 40 kg kali kecepatannya, ya kan? Nah, untuk mencari tahu kecepatan tinggal kita putar saja, ya kan? Kita pindahkan posisi dari masanya 40 kg, ya kan? Jadinya seperti ini. A sama dengan 30 Newton, ya kan? Dibagi dengan 40 kg. Maka kita dapatkan hasil A sama dengan 0,75, ya kan? Satuannya apa? 0,75 meter per second kuadrat. Karena ini adalah kecepatan. Nah, kemudian arah kecepatan benarnya di mana? Karena kita tariknya di sini, ya kan? Maka arah kecepatannya akan bergeser ke sana, ya kan? Jadi ke kanan kalau dari gambar, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kita sudah menyelesaikan satu soal fisika yang berkaitan dengan dinamika.